الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan inayahnya kita dapat kembali dipertemukan atas izin Allah dalam keadaan sehat walafiat baik jasmani maupun rohani kita. Masih ditetapkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini menjadikan satu wasilah Allah turunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita, dan duduknya bersimpuhnya kita di tempat ini pun akan menjadikan pengguguran segala dosa-dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita masih di dalam surat Al-Waqi'ah, yang mana kemarin kita sampai di dalam ayat yang ke-31, yaitu wa ma'im maskub, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kembali bagaimana mulianya, bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa sudut pandang yang Allah berikan, baik dalam kehidupan, ukuran dunia tidak ada apa-apanya,
dibandingkan dengan ukuran kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat ini Allah mengungkapkan bahwa wa ma'im maskub ay masbubun min saqil arsy sa'ilun yajzi 'alal ardi fi ghairi akhdudin wa mathalallahu halus sabiqin bi aqsa ma yatasawwaru li ahli al-mudun wa ahli ashabil yamin bi akmali ma yatasawwaru li ahli al-bawadi i'laman bit tafawuti bainal halaini. Bahwa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang disebut dengan air itu sampai kekeringan. Bahkan sungai-sungai pun banyak sekali diungkapkan bahwa sungainya pun akan mengalir itu bukan air biasa tetapi apa? Air susu. Begitu indahnya, begitu manisnya. Bahkan di sini dikatakan adalah wa ma'im maskub, air yang tidak akan pernah terhenti, terus tercurahkan air, tetapi juga nggak pernah menjadikan satu mudarat. Air kadang-kadang kalau keluar terus ini biasanya menimpa satu musibah. Seperti tadi katanya saya mendapatkan informasi di puncak ini pun ada terjadi banjir bandang di daerah Cisarua kalau tidak salah. Nah, kemudian ada longsor juga. Bahkan yang kemarin itu di Sulawesi. Karena apa? Kemudian di Kalimantan itu pun demikian. Kalau Kalimantan alasannya apa? Biar bagaimana penebangan katanya hutan-hutan. Ini akibat. Maka itu kita juga alhamdulillah saat ini di DKI Jakarta ya kita sudah mulai sadar akan kebersihan. Yang namanya sampah-sampah kita nggak berani membuang ke kali. Ini namanya apa? Kesadaran. Ternyata apa? Di dalam Al-Quran pun sudah diajarkan hal yang demikian. Begitu indahnya yang namanya sungai yang berada di surganya Allah. Bersih dia. Itu airnya di sana terus akan tercurah, tetapi tidak akan memberikan mudarat kepada orang-orang yang apa? Menikmati hal yang demikian. Selalu dia mengalir. Ini adalah gambaran yang Allah berikan kepada wa ma'im maskub ay masbubun min saqil arsy. Bahkan tertimpahnya itu bagaikan dalam hal ini ditimpahkan dari al-arsh, dari muka buminya Allah. Kalau memang dari hujan, dia rintik-rintik hujannya luar biasa, rintik-rintiknya. Dibilang dinginnya tidak, dibilang terlalu panas ya tidak. Pokoknya sesuai daripada kebutuhan. Wa ma'im masku. Kemudian setelah itu adalah wa fakihatin katsirah. Tentu dalam hal ini adalah dan buah-buahan yang banyak. Mau musim panas, mau musim dingin, apa yang kita inginkan buah itu nggak ada musimnya. Kalau kita biasanya ada satu musim. Oh, kalau sekarang ini akhir-akhir ini adalah musim rambutan. Di mana-mana ada rambutan. Nanti 2-3 bulan ke depan itu nggak ada yang namanya rambutan, nggak ada musim. Tapi apa? Kalau di surganya Allah wa fakihatin katsirah, segala buah-buahan, segala macam-macam buahan, kalau kita inginkan nggak pakai musim itu ada terus. Subhanallah, bagaimana tidak nikmatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ai wa fakihatin katsirah bihasbi al-anwa wal ajnas. Macam-macamnya, jenis-jenisnya. Kalau dibilang misalkan kita mau rambutan apa? Kalau yang sekarang itu yang paling top apa? Nah, Aceh Ropiah misalkan ada di surga. Aceh Ropiah itu bagus. Lebih bagus lagi nanti 1000 kali lipat dibanding di dunia bagusnya. Dibilang kalau durennya duren montong. Lebih bagus lagi nanti ada terus macam-macamnya. Duren montong mah kurang enak katanya. Duren Lampung yang alami ada nanti di surga. Subhanallah. Jadi emang apa? Wa fakihatin katsira, buahnya itu sangat banyak. Apa saja, enggak ada musim.
terus akan berada terus dalam hal macam-macam buah yang diinginkan. Kemudian la maqtu'atin ay fi waqtin minal awqat. Yang namanya keinginan kita, buah-buahannya ini itu enggak ada yang namanya la maqtu'ah. Dalam Al-Qur'an yang tadi kita bacakan firman Allah la maqtu'ah, tidak ada batasnya, tidak terputus. Ada terus. Siap. Selalu ada ketika kita inginkan. La maqtu'atin, kemudian wala mamnu'ah an mutanawiluha biwajhin minal wujuh wa quri'a wa faqiha birrafi ay wa hunaka faqihatun al-akhar. Nah, wala mamnu'ah, tidak ada juga yang mencegahnya. Artinya apa yang kita inginkan, buah itu mudah kita gapai, mudah kita ingin, mudah kita ambil. Nggak ada yang namanya oh itu kebun orang, nggak ada. Kalau sekarang kan kalau kita ada batasannya. Kalau kita mau ngambil apa-apaan, oh jangan, itu kan punya orang. Jadi ada batasan. Oh kalau kita ingin itu harus kita bayar, harus kita beli. Kalau yang namanya di surga itu nggak ada batasan. Yang kita lihat itu semua milik kita. La mamnu', nggak ada batasannya. Subhanallah. Itu jadi apa saja yang kita inginkan silakan. Itu baru buah-buahan. Kemarin kan kita sudah gambarkan bagaimana kalau kita ingin wanita. Wanita yang mana kita lihat ingin, boleh silakan. Dan itu belum pernah tersentuh oleh siapa? Makhluk siapapun, jenis apapun nggak ada yang menyentuhnya. Karena apa? Itu milik kita semuanya. Kalau sekarang ada batasannya. Kalau kita ingin wanita, ini siapa nih, punya siapa? Kalau punya orang nggak boleh, kan gitu. Tapi kalau di surga, subhanallah, apa saja bebas. Makanan yang kita lihat pengen silahkan, nggak ada yang namanya larangan. La mamnu'ah. Buah yang kita inginkan nggak ada batasannya, silahkan. La mamnu'ah. Semuanya milik ahlus surga, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa furusim marfu'ah alal usrah kama qala al-nisa marfu'at alal awraq wa marfu'at bil fadli wal jamal. Masyaallah. Wa furusim marfu'ah, dan tempat tidur atau yang apa ya, tempat tidur yang terbentang ibaratnya. Wa furusim marfu'ah, tempat tidurnya terbentang. Jadi kalau kita ngelihat tempat tidur rungsep, tahu rungsep gak Pak? Rungsep tahu? Rungsep tahu gak Pak? Rungsep tahu? Rungsep berantakan, bau ompol, bau pesing, kira-kira betah gak kita? Semrawut, nggak betah kita. Tapi kalau yang namanya surga, tempat tidur itu wa furushim marfu'ah, selalu indah, selalu enak, marfu'ah, irtifa', selalu bersih, wangi, harum, masya Allah. Dan di sana bukan hanya sebatas wangi. Kira-kira kalau kita rungsep sama yang bersih, enakan yang mana kira-kira ngeliatnya? Betah gak kira-kira kalau kita yang bersih? Masya Allah. Apalagi ditambah di situ wafa kita wa la mamnu'a wa fursi marfu' 'alal usra kama qala 'ala nisa marfu'at 'alal araik wa marfu'at bil fadli wal jamal. Selalu di situ ada tersedia bagi yang laki-laki, ini disiapkan di situ selalu kamar yang bersih, tempat tidur yang terbentang dengan rapih dan aroma yang mewangi. Disitulah ada wanita-wanita yang dikehendaki. Masya Allah. Pertanyaan ini pernah saya sampaikan ketika di majelis ibu-ibu. Itu kenapa Pak Ustadz cuman hanya laki-laki doang disiapkan perempuan? Apakah memang wanita itu hanya sebagai pelampiasan saja? Oh tidak. Ini kan dicontohkan apa? Disiapkan wanita-wanita, disiapkan bidadari. Berarti kan wanita. Hanya surga itu untuk laki-laki? Tidak. Kalau khitabnya itu laki-laki, berarti perempuan pun akan masuk. Tetapi kalau hanya perempuan, ini khitabnya nggak akan masuk kepada laki-laki. Nah ini kelebihan daripada Al-Quran. Ya, berarti apa? Perempuan ngikut. Ya, jadi jangan ngiri itu ibu-ibu. Karena apa? Laki-laki ar-rijal qawwamuna 'alan
ala nisa, lebih kuat dia. Artinya ketika khitabnya untuk misalkan laki-laki, maka perempuan pun akan berhak. Jadi apa? Bagaimana kalau wanita juga akan masuk surga, kemudian saya ingin laki-laki pria yang ganteng? Nah, akan tersiap. Di situ pun akan ada bidadara-bidadara yang engkau inginkan. Subhanallah. Ini gambaran surga nampaknya tak akan pernah habis. Artinya dilukiskan yang begitu sangat luas sekali, bahwa apapun yang kita inginkan di surga ini mudah kita gapai. Dari mulai bagaimana pemandangan mata itu memandang, kemudian bagaimana pendengaran, bagaimana ucapan kemarin. Ucapannya itu selalu kedamaian, gak pernah ada kemungkaran, selalu menyenangkan, gak ada yang menyakitkan. Pendengarkan begitu, mendengarkannya apa yang kita suka. Pandangan matanya pun begitu-begitu indah. Bahkan ada di sana sungai-sungai yang memang bertebaran, bahkan permadani yang sangat indah, buah-buahan yang sangat kita memuaskan. Bahkan apapun misalkan wanita, pria yang dia inginkan, dia akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Memang susah kita untuk menggapaikan surganya Allah. Tetapi enggak ada orang ketika ditanya apakah engkau mau masuk surga ataukah tidak, jawabannya pasti mau. Enggak ada orang, sejahat apapun orang, ketika ditanya mau masuk surga apa masuk neraka, jawabannya pasti masuk surga. Ini kan tapi menjadikan satu pertanyaan nanti, pantaskah engkau untuk masuk surga sedangkan perbuatanmu seperti jauh? Ya kan gitu. Ya Allah ya Rabbi, maka itu pantas. Tinggal bagaimanapun kita ingin kita menggapai hal yang demikian agar kita semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dikatakan wala mamnu'a, ai di sini wa furusim marfu'ah. Kemudian inna ansha'nahunna insya'a fajalnahunna abkara, digambarkan lagi. Sesungguhnya Rawiya an-Nuhas anna Ummu Salmah sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala inna ansha'nahunna insya'a faqala minal lawati fa ba'du fid dunya ajaiz. Ini gambaran surga Allah Subhanahu wa taala. Di sana apabila ada wanita-wanita, ini enggak ada yang tua. Apabila pria-pria, enggak ada pria yang tua. Inna ansha'na, sungguh kami akan bangkitkan lagi, kami akan bangun lagi. Hunna, akan wanita-wanita tadi, insya'a. Jadi dia dari awal lagi, pokoknya yang muda dah semuanya, nggak ada yang tua. Ketika dia meninggal tua, apakah nanti dia masuk surga akan tua? Tidak. Jadi ada orang meninggal usia 80 tahun, sudah tua. Ya, kayak misalkan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kayak macam Babaji. Usia berapa Baji sekarang? 83. Subhanallah. Dikit lagi Pak Haji. Ya, 83. Nanti kalau masuk surga ini enggak kayak gini. Gagah. Ya kan? Gagah. Subhanallah. Ya kan? Kalau sekarang ya ngelihat perempuan juga kayak kurang-kurang dikit. Ada mau? Kalau ngeliat perempuan mau? Ya kan? Iya kan? Ada. Artinya nggak pernah dia akan berputus asa akan rahmatnya Allah. Percuma saya disiapin misalkan bidadari juga. Karena pas saya sudah tua, nanti ketika masuk surga ya nggak kayak gini. Subhanallah. Nah ini inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahu, di sini dikatakan adalah maka aku akan jadikan lagi faja'alnahunna abkara, maka nanti akan diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala itu gadis lagi, nggak ada yang namanya enggak gadis. Oke, itu perempuan ini Masya Allah luar biasa. Laki-laki disiapkan oleh Allah luar biasa. Karena apa? Jaminannya adalah laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, masuk surga disiapkan.
Karena apa? Kepemimpinan ini akan dimintakan pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar untuk memimpin rumah tangganya, akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan adalah insya fajalnahunna abkara. Inilah yang akan menjadikan araba ay kemudian araba ay hasna muhsinatul likalamiha mutajabiyat ila azwajihinna. Kemudian bukan hanya dia istilahnya mulutnya, kadang-kadang kalau di dunia ini perempuan kebanyakan terkenal dengan apa? Dengan cerewetnya. Ternyata dalam Al-Qur'an digambarkan di sini adalah uruba. Pemalu dia wanita. Dia selalu berkata-kata yang manis, yang mempesona, yang bisa menarik akan apa? Setiap pasangannya. Ini jadi para wanita, para istri, kalau yang cerewet berarti bertentangan dengan Al-Quran. Wanita itu pada hakikatnya dan pada dasarnya dia lemah lembut, tutur katanya bagus, tutur katanya manis, selalu menarik dan menawan. Kepada siapa? Untuk pasangannya. Sini katakan uruban atsraba ay mustawiyat fis sinni ala miqdari 33 sana. Dengan hal yang demikian, tutur katanya manis, kemudian usianya pun atsraba itu kira-kira antara 30 sampai dengan 33 tahun. Nah, kalau tadi Pak Haji Sudi bilang 25. Ini nanti di surga itu kalau kita bayangannya 33 tahun. 30 sampai dengan 33 tahun. Bukan 25 28 berarti 33 tahun. 30 sampai 33 tahun. Ini kan lagi sedang-sedangnya usia segitu. Ya kan? Nah, ini tutur katanya manis, menarik, menawan. Uruban atsraba. Ini yang menjadikan siapa yang diberikan li ashabil yamin. Kembali lagi untuk orang-orang yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, ai ala sinni ma fi hadzal ashar ila ittifaq li ahadi az-zawjaini idza kana kabbara minal akhir. Maka itu mudah-mudahan sekali lagi harapan kita ini menjadikan satu motivasi di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang rugi ketika kita hidup di dunia menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Selamat kita di dunia, selamat nanti kita di akhirat. Itulah kebahagiaan yang hakiki, sesuai daripada doa yang kita senantiasa panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senang, ingin bahagia di dunia, silahkan engkau nikmati kebahagiaan di dunia, tetapi bahwa kelak engkau pun ingin mengharapkan kebahagiaan di akhirat, maka itu harus ada keseimbangan antara kehidupan engkau di dunia yang mana engkau akan menghadapi kehidupan kesenangan di akhirat. Maka inilah yang akan mendampingi dalam kehidupan kita di dunia, sehingga Allah akan tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi las tunil firdausi فهب لي
غافر الذنب العظيم وفنك يا رحم الراحمين ارحمنا يا رحم الراحمين ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.